Izin share screen. Kemudian untuk teman-teman saya harapkan bisa menjadi untuk peer teaching ini sebagai kelas 6, sebagai siswa kelas 6. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Jadi siapa ketua kelasnya silakan memimpin doa. Pak Aswar, silakan pimpin doa temannya. Aswar. Ya Pak. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi sudah berdoa ya. Nah, untuk hari ini adakah dari teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Hadir Tapi semua Pak. Bapak lihat tadi pagi ada yang terlambat. Siapa itu? Hamka Pak. Hamka Pak. Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya Hamka tidak terlambat lagi ya. Iya Pak Guru. Nah, begitu ya. Kemudian Iya, Pak sebelum Guru. kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu. Jadi mari kita mengikuti lagu yang ada pada video yang Bapak tampilkan. Suaranya jelas Bapak anak-anak? Tidak ada suaranya Pak. Indonesia tanah air. Tidak didengar, Pak. Di sanalah Aku berdiri dari Bandung negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita sudah menyanyi sebelum memasuki pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak mau bertanya dulu, anak-anak sekalian, di kelas kita ini adakah yang melihat lampu? Adakah lampu di kelas kita ini? Ada Pak. Ada Pak Guru. Ada Pak. Ada berapa lampu di kelas kita? 1 Pak. 2 1. Pak Guru. Bapak lihat 1 Pak, tapi besar. Bapak lihat lampunya ada 2 ya. Ada 2. Nah, lampu itu menggunakan energi apa anak-anak? Listrik Pak. Listrik, betul. Adakah yang bisa anak-anakku sebutkan alat-alat yang menggunakan energi listrik? Saya Pak. Kulkas. Kulkas. 1 Jadi lihat halaman 34. Apa? Televisi. Jadi ambil buku tidak dibawa pulang kah? Televisi, apalagi? Bawa pulang di buku. Yang Bapak pakai kulkas tadi sudah. Yang Bapak pakai sekarang itu laptop termasuk alat yang menggunakan energi listrik atau tidak? Pakai Pak. Betul. Nah, berdasarkan itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu dengan membaca siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan temannya lain. Kedua, setelah membaca siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Nah, yang ketiga, dengan penjelasan selanjutnya tentang materi pertama tadi teks eksplanasi. Kita perhatikan videonya.
Jelas suaranya anak-anak? Ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Ada suaranya, Pak. Tidak ada? Permisi Pak Guru, Suaranya sebentar tidak ke ada ya toilet. anak-anak? Dibaca saja, Pak. Karena tidak ada suaranya, Bapak jelaskan dulu ya. Ini teks eksplanasi adalah teks yang untuk menjelaskan proses terjadinya fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Contoh bacaannya nanti itu yang proses perkembangan televisi. Si Kota Ajaib nanti ada bacaannya. Nah, selanjutnya teks eksplanasi berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut sebab akibat. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan bacaannya. Ini tadi tentang teks eksplanasi. Ayo membaca. Adakah dari anak-anakku sekalian yang bersedia membaca untuk paragraf pertama dulu? Saya, Pak. Silakan, Sri. Di kotak ajaib. John Logie lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bayer mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Sudah. Untuk paragraf 2 ada yang bisa, yang lain? Bapak mau? Pak. Oke, silakan Isnania. Paragraf kedua, Pak ya. Iya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat membuat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi sensor kamera. Udah, Pak. Oke, sudah ya. Untuk bacaan selanjutnya mungkin anak-anak sekalian bisa dibaca pada buku temanya. Buku tema yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Ada di bukunya ya, Nak ya. Kemudian kita lanjut. Ini tentang rangkaian listrik karena televisi itu menggunakan listrik. Ada suaranya anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada suaranya. Guru. Kita coba kembali ya. Iya Pak Guru. Ini masih belum ada suaranya. Tidak ada ku dengar Pak Guru. Oh iya ada Mi. Ada Mi Pak Guru. Oke, kita perhatikan kalau sudah ada suaranya kita perhatikan. Arus listrik Ah, menyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Tidak jelas, Ki, Pak. Jika satu lampu sudah jelas suaranya, Bu. maka lampu Tidak terlalu jelas tapi iya Pak Guru. Kresek-kresek, Ki, Pak, Guru suaranya. membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang.
Rangkaian selanjutnya adalah rangkaian paralel. Coba kita perhatikan. Yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi tentang rangkaian listrik yang biasa kita temukan di rumah kita maupun di kantor-kantor. Itu makanya tadi Bapak pertanyakan di kelas kalian, apakah ada lampu? Di sini tadi Bapak bilang ada dua lampu. Nah, bisa saja lampu itu membentuk rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, untuk selanjutnya tentang rangkaian seri ataupun rangkaian paralel, nantinya pada akhir materi atau pada akhir pembelajaran ini, kalian akan merancang sebuah proyek, merancang sebuah produk yang berkaitan dengan rangkaian paralel. Misalkan rangkaian paralel itu biasanya kita membuat proyek apa. Kita akan merancang nantinya dan proyeknya akan kita kerjakan pada pertemuan berikutnya. Seperti itu. Nah, televisi itu dalam masyarakat biasanya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif itu dampak yang menguntungkan bagi kita. Dampak yang menguntungkan bagi kita, televisi apa dampaknya sehingga kita misalkan dapat lebih mudah, menguntungkannya untuk kita apa. Nah, kalau selain dampak positif, televisi juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan kita. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan LKPD yang Bapak telah simpan tadi, bagikan pada saat sebelum mulai pembelajaran di meja kalian. Perhatikan LKPD yang muatan bahasa Indonesia. Ada dua LKPD yang Bapak cantumkan di situ, yaitu LKPD muatan bahasa Indonesia dan LKPD muatan IPS. Nah, LKPD muatan bahasa Indonesia, coba diperhatikan semua kertasnya. Di situ ada pertanyaan seperti ini. Isilah kolom di bawah ini sesuai dengan bacaan si kotak ajaib. Bacaan si kotak ajaib itu tadi yang dibaca oleh Ibu Isnania dan dibaca oleh Isnania dan Sri. Seperti itu. Nah, dari paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Paragraf 1 kalian temukan apa topik paragraf 1. Paragraf 2 kalian mana deret penjelasnya di situ. Dan paragraf 3 di situ tercantum pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Apa pesannya penulis? Seperti itu. Sebelum kita lanjut mengerjakan, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Kalau begitu kita langsung mengerjakan ya. Di LKPD itu ada. Pak, ini dikerja. Ini ada di LKPD-nya yang kertas Bapak simpan tadi di meja kalian masing-masing. Iya, ada nih Pak, ada nih. LKPD-nya di situ ada dua, LKPD bahasa Indonesia, pertanyaannya seperti ini, dan LKPD muatan IPS, pertanyaannya seperti ini. Apakah pengaruh positif dan apa pengaruh negatif adanya televisi? Seperti itu. Silakan dikerja. Bapak beri waktu mungkin sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit kita kerja bersama-sama. Kita kerja secara individu ya. Ini secara individu. Kalian kerja LKPD 1 dan LKPD 2. Oke, silakan. Jika ada yang selesai bisa dikumpul. Kemudian nanti kita jawab sama-sama. Satu orang saja menjawab. Satu orang saja kita Sudah, jawab Pak. sama. Oke, sudah.
Untuk LKPD 1, yang pertanyaan pertama, topik paragraf 1 itu apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Saya, Pak. Bu Rahma, silakan. Iya, Pak. Topik pada paragraf 1, perkembangan pesawat televisi, Pak. Perkembangan pesawat televisi. Teman-temannya coba diperhatikan. Ada ini bacaannya yang tadi. Apakah sudah benar jawabannya, Rahma, teman kalian? Sudah, Pak. Oke. Cocok nih Pak, sama di jawabanku. Sama jawabannya. Cocok katanya nih, Pak. Anas. Betul. Ya, sama jawabanku. Yang kedua, apa deret penjelasnya paragraf kedua? Ini paragraf Pak. 2. Masih Saya, bersambung Pak. ya. Oke. Saya Pak. Siapa tadi yang pertama? Saya Saya, Pak. Pak. Anas. Oke, silakan. Prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara, Pak. Ya sama Pak, betul. saya juga itu Pak. Tepuk tangan dulu untuk Anas. Betul sekali tuh. Rajin membaca ini. Rajin memang itu Pak. Rajin Rajin sekali. ya. Mudah-mudahan ini tidak menurun kerajinannya ya. Jangan sampai gara-gara pengaruh ada pengaruh HP-nya misalkan tambah Nah itu main Free Fire kita terus. Itulah salah satunya. Nah, untuk selanjutnya soal ketiga tadi LKPD-nya. Saya, Pak. Seri lagi. Tadi sudah Seri membaca. Siapa lagi? Tidak ada yang mau, Pak. Kalau Saya tidak ini. ada Seri saja. Silakan Sri. Ya, Pak. Penemuan televisi adalah penemuan besar yang dapat mengubah peradaban dunia. Betul sekali. Ini pintar juga ini. Iya, Bisa Pak. membaca dengan baik. Melihat apa pesan yang ini disampaikan itu di paragraf 3 ya. Betul Iya, sekali ini. Jadi sudah ada 3 orang tadi. Kalau yang benarnya sudah disebutkan tadi semua jawabannya. Siapa yang benar semua jawabannya tadi? Saya, Pak. Saya, Bagus Pak. ya. Nah, sekarang Saya nomor 2 Pak. berarti perlu diperbaiki. Saya benar 3, Pak. Betul. Berarti Pak, karena narubah jawabannya, Sadam, Pak. kalau begitu tetap yang ada jawabannya tetap ada nilainya Bapak kasih karena ada usahanya. Jadi tidak usah diubah. Ya, Pak. Kemudian LKPD selanjutnya itu pengaruh positif. Ada yang bisa kita sebutkan misalkan satu pengaruh positif atau satu pengaruh negatif. Ada yang bisa sebutkan satu saja, baru kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Saya, Pak. Ini kita hanya membahas secara umum ya, karena LKPD-nya tetap Bapak periksa. Oke. Saya, Anas, Pak. Pengaruh Anas. negatifnya, Pak. Pengaruh negatifnya apa? Iya, sinetron cinta-cinta terus naputar Pak televisi. Betul. Sinetron cinta-cinta itu tidak mendidik untuk angkatan kalian. Misalkan kelas 6 tidak mendidik. Kalau dampak positifnya ada yang bisa? Banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari, Pak. Nonton Bisa berita kita dengar Pak. berita Pak. Pak, dari Berita, daerah betul. lain. Berita. Tahui, Pak. Hamka bilang berita, banyak berita baru, itu semua masuk. Apakah tadi sudah ditulis di LKPD-nya jawabannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau nonton bola, Pak, positif atau negatif, Pak? Nonton bola itu bagi yang memiliki cita-cita pemain bola mungkin dampaknya masuk positif. Tapi kalau nonton bola terus tanpa belajar, bolanya saja diperhatikan, itu masuk negatif karena merugikan. Aswar, Pak, nonton bola terus tidak pernah belajar. Begitu ya? Ya, Aswar itu, Pak. Oke. Mungkin bisa diubah nanti sedikit demi sedikit perilakunya. Karena hobi tahu apa? Hobi tahu apa? Tidak masalah apakah kalian hobi atau tidak masalah menonton selama tidak berlebihan, diselingi juga belajar. Tidak sewa nih, Pak. Lanjut. Tidak sewa. Oke, lanjut. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kelompok yang kita gunakan di sini masih kelompoknya ya, masih tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Kelompok 1 Hamka, Rahma, Nurwahida, Darmiana. 2 Sri, Aswar, Sadam, Anas. Kelompok 3 Isnania, Iwan, dan Fitri. Itu ya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya di sini kelompok kalian akan merancang suatu proyek yang akan kalian buat
pada pertemuan berikutnya. Ini yang Bapak bilang pada awal tadi, kalian akan membuat proyek, membuat suatu karya yang akan Bapak nilai, misalkan nantinya ada karya yang diperlihatkan ke Bapak dalam bentuk barang. Itu bagus kalau ada karya. Nah, berdasarkan video, rangkaian apa saja yang bisa kalian buatkan di proyek. Tadi di video ada berapa rangkaian? 2 Pak Guru. 2. 1 rangkaian seri. Kemudian Seri kedua sama rangkaian paralel. Nah, itu ada gambarnya dari atas tadi. Berdasarkan rangkaian tersebut, diskusikan dengan kelompokmu proyek apa yang akan kalian buat yang merupakan rangkaian paralel. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Yang mana kalau Bapak lebih khususkan ke rangkaian paralel ya, karena pertemuan sebelumnya kita praktek tentang rangkaian seri. Jadi pertemuan ini Bapak mau proyeknya nanti menghasilkan yang berkaitan dengan rangkaian paralel. Silakan diskusikan. Iya Pak Nah, Guru. carilah keuntungan dan kekurangan rangkaian paralel melalui buku dan internet. Kalau buku melalui buku itu kan ada buku pelajarannya. Ada buku pelajarannya, cari di situ keuntungan dan kerugiannya, keuntungan dan kekurangannya. Nah, kalau melalui internet, Bapak sudah sediakan satu laptop, satu Chromebook setiap kelompok. Jadi kalian cari melalui itu. Pokoknya cari informasi yang tentang keuntungan dan kekurangan rangkaian paralel. Supaya kalian mantap, misalkan kalian lebih semangat untuk membuat suatu proyek berkaitan dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu biasa juga digunakan di rumah-rumah, menyusun rangkaian listriknya, instalasi listriknya. Oke, ini seperti itu. Jadi ada mungkin kelompok yang ingin menyampaikan apa yang ingin dibuat, pada pertemuan berikutnya. Ada yang bisa? Salah satunya saja. Kira-kira apa? Saya Pak jalan, Guru. Bu. Pak. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Kalau yang selalu membaca bukunya, salah satu contoh itu ada di bukunya. Itu membuat miniatur lampu lalu lintas. Betul. Contoh, kalian bisa mencari tahu alat dan bahannya biasanya digunakan untuk membuat itu apa. Ini contoh ya, contoh alat dan bahannya. Alatnya gunting, selotip. Di sini kalian bisa menentukan misalkan apakah menggunakan gunting, cutter kah, atau selotip bening, lakban kah, lakban hitam. Kalian sendiri yang tentukan. Kalian sendiri yang menentukan secara berkelompok tentang alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Ini hanya contoh ya, contoh. Kalian misalkan kardus bekas sepatu di sini bahannya bisa gunakan kardus bekas air minum, kardus kardus bekas kertas. Itu tergantung kalian yang mana. 3 buah bola lampu kecil, apakah bola lampunya yang warnanya misalkan satu warna saja ini ya, satu warna, karena nanti ada kantong plastiknya yang warna merah, kuning, dan hijau. 3 buah baterainya terserah kalian juga. Kalian menggunakan baterai kecil kah yang A2 atau A3. Nah, contoh rancangan langkah-langkahnya seperti ini. Dan rancangan gambarnya kalian buat di kelompok kalian, gambarnya bagaimana. Bagaimana kira-kira jadinya nanti kalau saya buat seperti ini. Ini contoh rancangan. Contoh rancangan ini rancangan gambarnya. Begini nanti jadinya. Ini rancangan langkah-langkahnya. Rancangan langkah-langkah yang akan kalian lakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi setelah pembelajaran hari ini kalian harus siapkan memang bersama kelompok kalian alat dan bahan yang ingin kalian gunakan untuk membuat proyek yang kalian pilih. Apakah proyek seperti ini? Silakan siapkan alat dan bahannya. Pada pertemuan selanjutnya kita langsung membuat karyanya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada, Paham, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Tiap kelompok beli bahan. Ini pembuatannya dibuat satu karya satu kelompok. Kenapa? Karena jangan sampai ada dari teman kalian keluarganya misalkan tidak mampu kalau misalkan dikerjakan satu karya satu orang, karena ini butuh biaya.
Seperti itu. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, rangkaian listrik, dampak positif dan dampak negatif. Kemudian kita rencanakan membuat karya atau proyek pada pertemuan selanjutnya. Nah, mari kita menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. Ada yang masih ingat tentang teks eksplanasi tadi? Teks yang menggambarkan lupa ya, menggambarkan suatu fenomena atau sebab akibat terjadinya sesuatu. Nah, ini yang kedua. Bapak harap ini yang kedua pasti tahu nih. Ada berapa rangkaian listrik dalam pembelajaran tadi yang Bapak sebutkan? 2, Pak. Seri sama paralel. Betul. Ini ditahu semua. Iya, diingat gini, Pak. Ada lagi tadi dampak positif dan negatifnya televisi. Ini berita, Pak. Berita. Dampak positifnya nonton berita, dampak negatifnya nonton sinetron. Sinetron cinta-cinta terus, Pak. Dampak negatifnya itu nonton-nonton terus sinetron, cinta-cinta terus. Bagus ya, Bapak sangat apresiasi untuk kelas ini dalam menyimpulkan itu sangat aktif. Kemudian untuk pemaparannya sudah sampai di sini. Sebelum kita akhiri, apakah masih ada pertanyaan tentang pelaksanaan kita pada pertemuan selanjutnya? Karena pertemuan selanjutnya itu kita akan melaksanakan sebuah proyek. Ada? Kalau Tidak sudah ada, Pak. Paham, Pak. Kalau Paham, sudah Pak. tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini ya. Sebelum kita akhiri, Bapak harap kalau pulang nanti dapat mengingat kembali, mendiskusikan dengan kelompoknya atau mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan pada saat proyek pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri ada temannya yang pimpin doa. Aswar tadi ketua kelas ya. Oke, silakan Aswar pimpin doa sebelum pulang. Jadi baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Aswar. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, terima kasih pada anak-anakku sekalian yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Jadi Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang Paham Kak, Bu? Paham Kak menanggapi? Oke, silakan, paham Kak. Iya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Yang pertama saya mau apresiasi Pak Irwandi secara umum apa yang disajikan oleh Pak Irwandi itu tuh bagus menurut saya. Cuman ada beberapa masukan. Yang pertama ini Pak Irwandi model apa kita pakai? PJBL Pak. Tidak jelas. Ya. PJBL. Oh ini nanti rangkaian PJBL ke pertemuan yang kedua di? Iya. Kan biasanya proyek Pak memerlukan tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Iya. Jadi yang tanggapan saya, ini kan tadi seharusnya kalau proyek itu, ini kan tadi proyeknya implementasi rangkaian paralel. Iya betul. Berarti di sini perlu ada keluasan kepada siswa untuk membuat proyek apa yang dia minta. Artinya apa? Berarti yang ditampilkan media yang ditampilkan tadi atau KPD yang ditampilkan tadi jangan hanya fokus ke lampu lalu lintas saja. Ya. Iya. Karena tadi itu tugasnya membuat rangkaian paralel proyek yang berdasarkan rangkaian paralel. Apa saja itu berarti termasuk siswa bebas untuk memilih. Yang penting dia rangkaian paralel dan bukan hanya lampu lalu lintas. Jadi kayaknya tidak terlalu adil kalau yang ditampilkan tadi hanya rangkaian paralel untuk saja. lampu lalu lintas saja. Yang lampu lalu lintas saja. Itu kemudian tadi yang sekedar contoh tadi itu, Pak. Kemudian yang kedua, itu kegiatan pembelajaran meskipun dia ada lanjutan ke pertemuan berikutnya, di pertemuan pertama itu harus tetap ada itu kegiatan evaluasi pembelajaran, bukan hanya kesimpulannya. Jadi tadi yang saya lihat di terakhir hanya kesimpulan dari beberapa kegiatan yang dilewati. Kita
saya melihat, mungkin saya salah, saya melihat tidak ada kegiatan evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini adalah anak-anak menjawab soal-soal yang sudah kita buat. Iya, terima kasih, itu dari saya, Ibu dosen. Iya, terima Baik, kasih Pak Hamka. terima kasih Pak Hamka. Oke, selanjutnya Pak Andi Taufik. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Mungkin di sini kalau saya supaya saya lihat dari Pak Irwandi di nampak model yang dia bawakan. Baiknya kalau supaya nampak modelnya mungkin didahulukan dulu modelnya di pembelajaran IPA. Kalau saya sih sarannya begitu saja. Terus suasana belajar saya perlu penguatan banyak waktu jadi mungkin kurang di situ, belum nampak, tapi bagus apa yang dibawakan oleh Pak Irwandi. Terus mungkin itu aja Bu kalau saya. Baik, terima kasih Pak Andi Taufik. Ya, itu aja. Oke, saya juga ke Pak Irwandi. Mungkin boleh dikata ya waktu yang digunakan juga Pak Irwandi cuma artinya menggunakannya waktunya lewat dari 25 menit, saya hanya menambah 2 menit tadi. Jadi 27. Ya, jadi di skip lagi sedikit lagi karena saya melihat dari awal itu Pak Irwandi mengajar membacakan lagi tujuan pembelajaran. Tolong jangan yang tersirat saja. Tidak usah ditampilkan itu tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Ya jadi yang belum ya sebentar seperti itu. Tersirat saja, dibacakan saja ini. Tidak perlu lagi tampilkan tujuan pembelajarannya, itu memakan waktu lagi, memperlihatkan lagi. Nah itu di skip saja apa-apa yang intinya saja ya. Kemudian karena ini kita hanya peer teaching, jadi waktu kita diberikan memang sedikit dan harus memang lebih banyak memorinya. Jangan terlalu banyak semuanya menjelaskan begini-begini. Kalau sudah, yang penting apa yang mau disampaikan intinya di situ Bapak Ibu, di kegiatan inti Bapak Ibu itu terlihat di semua. Jadi dia pun sedikit pun yang masukkan, misalnya kalau memang misalnya dia ada kelompok, nah tentunya kelompok bagaimana caranya supaya kelompok itu dilibatkan, jangan terlalu banyak bicara gurunya, tapi siswanya lebih banyak dilibatkan. Nah harusnya itu tadi mestinya ya mungkin semuanya begitu, harusnya kelompok itu yang angkat tangan, saya Pak kelompok dari 1, bukan kita yang menunjuk bahwa kau begini, enggak seperti itu. Tapi kelompok, saya Pak kelompok 1, saya Pak kelompok 2, seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu saya kira Bapak Ibu, karena Pak Irwandi menggunakan PJBL yang tentunya berlanjut, tetapi setidaknya tetaplah memperhatikan itu langkah-langkah dari PJBL itu. Ya, oke. Saya kira salut buat Pak Irwandi dan saya kira semuanya. Alhamdulillah 6 orang sudah tampil. Dan sebenarnya seandainya saya tidak menguji di kampus, sebenarnya saya mau lanjutkan. Tetapi mungkin saya sampai di kampus tidak sampai 20 menit barangkali. Jadi bagaimana caranya? Saya mungkin insya Allah saya kembali dulu. Atau kita tetap di rumah atau bagaimana ini Bapak Ibu? Bagaimana ini?